Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya para mekanik, para teknisi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu komponen dari sistem pengisian ya pada sepeda motor. Ini adalah regulator atau sering disebut di bengkel-bengkel itu kiprok ya. Kita akan membahas secara detail dari segi wiring diagram, kemudian pin out dari soket-soket kiprok ini, kemudian dari segi fungsi dan lain-lain. Tujuan dari pembuatan video ini adalah karena banyaknya pertanyaan ya, apakah bisa satu kiprok itu digunakan kiprok satu motor digunakan ke motor lain ya. Contohnya adalah misalkan kiprok sepeda motor Mio digunakan ke Vario atau Beat atau sebaliknya. Kemudian kiprok Supra digunakan ke Mio atau ke Vario atau ke Jupiter atau ke motor apapun itu. Nanti kita akan bahas secara tuntas di video ini ya. Oke, untuk membenarkan persepsi orang-orang di luaran tentang satu kiprok itu kiprok satu motor tidak bisa digunakan ke motor lain, itu adalah kurang tepat ya. Sebenarnya untuk masalah ini kiprok itu bisa digunakan saling tukar ya. Saling tukar asalkan kita tahu wiring diagram dari kiprok itu sendiri. Nah, untuk mempermudah para mekanik yang belum paham nih, belum fasih berkenaan dengan wiring diagram dari pin out kiprok ini, kita jangan membahas kiprok per motornya ya. Kita ambil simpel saja. Pada kiprok ini ada pembeda antara satu kiprok dengan kiprok yang lainnya, yaitu dari warna soket. Ya, kita akan bahas dari warna soket. Yang pertama, yang paling sering digunakan, ada soket warna hijau pada kiproknya. Ini adalah sampel untuk kiprok dengan soket warna hijau. Kemudian ada soket warna hitam ya. Ini adalah sampel dari kiprok dengan soket hitam. Ini berlaku untuk motor-motor lawas ya. Motor lawas, bebek matic yang lawas pokoknya. Kemudian ada satu lagi kiprok dengan soket warna biru. Saya tidak mengambil sampelnya ya. Untuk itu kita akan bahas dulu dua kiprok ini. Oke. Kita harus tahu dulu fungsi utama dari kiprok adalah mengubah arus AC dari sepul atau kumparan atau lilitan menjadi arus DC untuk diteruskan ke pengisian aki di motor. Itu dia fungsi dari kiprok itu sendiri. Kemudian untuk penggunaan satu kiprok satu motor ke motor lain, maksud saya kiprok satu motor ke motor lain, kita harus memahami wiring dari pin out soket-soket ini. Nah, pertama kita akan bahas pin out dari kiprok dengan soket hijau. Nah, ini dia. Biasanya ini digunakan pada motor Beat, Vario, Mio, kemudian Jupiter, Vega, dan lain-lain. Pokoknya dengan warna soket hijau ini tentunya bisa saling tukar. Anda tidak perlu khawatir untuk wiringnya, jalur-jalurnya itu berbeda ya. Untuk soket hijau ini bisa saling tukar. Oke. Nah,
sekarang saya akan bahas pin out dari kiprok dengan soket hijau ini. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini terdapat 4 kabel. Nah, 4 kabel atau 4 pin out. Untuk soket berwarna hijau. Nah, yang pertama di sini ada soket pin nomor 1. Ini adalah wiring untuk ground. Oke, saya ulangi, ini adalah wiring untuk ground atau masa. Kita jangan terfokus pada warna kabel ya. Kita pahami wiring diagramnya. Untuk pin out nomor 1 ini adalah ground atau masa. Kemudian yang kedua ini adalah bagian pengisian dari spool. Ini adalah strum input, tegangan yang masuk ke kiprok dari spool, bagian pengisiannya. Nah, kita pindah ke pin out yang ada di bawah ini. Nah, ini untuk pin yang ketiga. Ini adalah untuk jalur lampu. Ini untuk jalur lampu. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk positif aki. Ini adalah menuju pengisian ke aki. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk berlaku untuk soket hijau ya. Berlaku untuk soket hijau. Kemudian saya tekankan di sini, untuk soket hijau ini wiringnya bisa digunakan juga untuk soket yang berwarna biru. Soket yang berwarna biru ini adalah kiprok yang digunakan pada motor Suzuki ya. Oke. Nah, kemudian bagi yang terbiasa untuk menggunakan warna kabel ya, warna kabel untuk di motor Honda ini biasanya untuk ground itu berwarna hijau ya. Berwarna hijau. Kemudian di sini ada warna putih untuk wiring dari spool ya. Ini ada warna putih. Kemudian di sini ada warna kuning untuk lampu. Dan di sini ada warna merah untuk jalur menuju aki. Itu untuk soket warna hijau. Wiring ini tidak berlaku untuk soket warna hitam. Nanti kita akan bahas, soalnya untuk soket warna hitam ini berbeda lagi. Tidak sama dengan soket yang berwarna hijau. Oke. Sekian untuk pin out dari kiprok dengan soket warna hijau ini. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua ini soket kiprok berwarna hitam. Sama seperti kiprok dengan soket hijau, kiprok soket hitam ini bisa PNP ke motor-motor dengan kiprok yang sama ya. Kiprok yang menggunakan soket hitam dengan bentuk yang sama. Ini biasanya terdapat di motor Supra, Mio C, kemudian Vision New. Itu yang pernah saya lihat ya. Nah, kemudian untuk pin out atau wiring diagram dari kiprok dengan soket hitam ini, di pin pertama ini adalah positif 12 volt menuju aki. Oke. Bisa diperhatikan, ini adalah pin untuk 12 volt menuju aki. Kemudian di sini di pin kedua ini adalah wiring untuk jalur lampu. Oke. Kemudian di sini
ada di pin ketiga ini adalah wiring untuk input tegangan dan arus dari spool. Kemudian di pin 4 ini adalah ground atau massa ya. Oke, lupa tadi ya, untuk soket oh iya, ini untuk soket berwarna hitam. Ada ya, soketnya sama berwarna hitam, namun untuk wiring jalur lampu ada yang masih AC atau terhubung ke spool. Ada pula yang sudah DC. Nah, ini berlaku biasanya untuk Mioze ya, di Mioze. Nah, untuk di Mioze, pin out lampu ini tidak terhubung ke spool ya, namun sudah full disuplai dari kiprok itu sendiri. Oke. Nah, kemudian yang ketiga saya akan bahas ini adalah kiprok full wave atau full DC ya. Ini adalah kiprok milik Honda Tiger, kemudian Mega Pro New dan sejenisnya. Nah, kita akan bahas kiprok ini cukup berbeda dari dua kiprok yang tadi ya. Dikarenakan ini adalah kiprok full DC ya. Kiprok ini hanya digunakan untuk pengisian dengan spool 2 pasa. Berbeda dengan yang tadi, dua kiprok ini adalah sistem pengisian 1 pasa atau single pass ya. Untuk kiprok Honda Tiger ini hanya berlaku untuk spool 2 pasa. Oke, kita akan bahas satu persatu fungsi dari wiring pin out kiprok ini. Yang pertama di sini adalah wiring atau jalur menuju aki. Positif 12 volt ya. Positif 12 volt. Kemudian di sudut sini ini adalah ground atau massa. Nah, dan dua kabel yang ada di bawah ini adalah wiring menuju spool ya. Karena spoolnya 2 pasa, maka kabel yang digunakan juga 2. Dua-duanya terhubung ke spool. Terhubung ke spool atau stator ya. Nah, perbedaannya ada di sini. Untuk kiprok Honda Tiger ini sudah menggunakan voltage stabilizer ya, atau penyetabil tegangan. Nah, fungsi dari jalur ini adalah mengecek apakah tegangan pengisian menuju aki itu sudah sesuai atau belum. Apabila tegangan yang masuk ke aki over voltage atau berlebih, dia akan secara otomatis menstabilkan tegangan tersebut. Oke kawan-kawan semua, itu mungkin yang bisa kita bahas di video kali ini. Untuk kiprok-kiprok motor lainnya nanti kita akan bahas di video yang lainnya, atau bisa komen kiprok motor apa yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.